bicara seni, kecintaannya terhadap dunia seni tidak diragukan lagi. Lebih dari 40 tahun ia mengabdikan diri sebagai pelukis. Ia pun rela menjadikan rumahnya sebagai museum yang bebas dikunjungi siapa saja. Usianya memang sudah lebih dari 70 tahun. Namun semangat dan dedikasi Rudi Isbandini terhadap dunia seni harus diacungi jempol. Rumah yang dijadikan museum di Jalan Karangwismo 1 Surabaya ini salah satu wujud kecintaan seniman asli Surabaya, Rudi Isbandini. Sekitar 200 karya lukisannya terpajang rapi di sini. Dengan penuh semangat, ia menyusuri setiap sudut ruangan museum pribadinya sambil menjelaskan maksud dan pesan yang terkandung dalam setiap lukisan. Rudi yang merupakan murid dari maestro lukis Indonesia, Affandi ini telah mulai melukis sejak tahun 1954. Rudi punya cara khusus untuk mengekspresikan imajinasinya melalui lukisan. Ia memilih aliran abstrak dengan memadukan antara keharmonisan warna dengan benda mati sebagai objek visualnya, atau biasa dikenal dengan istilah mix media. Meski buat orang awam terlihat aneh, salah satu karyanya yang bertema ekspresi Orde Baru ini pernah ditawar hingga 500 juta rupiah. Ini untuk rumah lukisan saya. Jadi lukisan itu harus disimpan secara baik, menerisem secara nyata, konkret, dan terawat. Jika museum lukisan biasanya berisi karya lukisan di atas kanvas, di museum ini kita bisa melihat berbagai lukisan yang dibuat di berbagai media. Ada museum, kalau museum lain kan biasanya hanya gambar, terus apa ya? Unik lah tatanannya, ya unik. Tapi kalau di sini selain gambar juga ada benda-bendanya. Di atas itu juga ternyata ada benda yang dari plastik, itu saya kira apa ya, ternyata juga barang seni. Awalnya saya belum tahu kalau di sini ada museum dari Bapak Rudi Isbandini. Tapi setelah main ternyata karya-karyanya lumayan banyak. Sudah lama juga beliau mendedikasikan sebagai seniman. Rudi berharap karya seni lukis saat ini tidak hanya sekedar seni menggores keindahan di atas kanvas, namun juga bentuk ekspresi dan ide sang pelukis terhadap fenomena sosial yang ada di sekitarnya. Mahesa Nugraha melaporkan untuk NET. Yes, itu dia informasinya, namanya bukan Rudi Isbandini tapi Rudi Isbandi. Dan tadi kan dia mengatakan bahwa dia itu muridnya Affandi. Nah, yang saya ingat dari Affandi itu stylenya itu kalau nggak salah dia melukis selalu dari ininya, dari tubenya itu. Jadi nggak pakai kuas, betul ya Shanas ya? Jadi kayak keluar-keluar gitu, ini salah satu karyanya. Dan boros cat. Dia udah boros, pasti. boros banget, dan dia suka sekali membuat self portrait atau lukisan dengan wajahnya sendiri. Ini salah satu maestro yang juga paling di top kan dunia luar dari Indonesia, dan sekarang di karyanya juga diteruskan oleh anaknya Kartika ya. Kartika Sama Affandi. style ininya. Kurang lebih, Mungkin udah lebih hemat kan, udah lebih hemat, maksudnya udah pakai campuran si minyaknya itu kali. Tapi nggak boros sekali ya. Melihat tadi Rudi Isbandi itu luar biasa loh, karena dia ada satu karyanya yang dia hanya menggantung itu bawang sama cabe sama jahe. Karena menurut dia kalau misalnya lihat jahe, pasti interpretasi orang tuh beda-beda gitu. Imajinasinya bisa terbawa dari bentuk jahe. Jadi dia gantung-gantung jahe. Karena menurut dia itu bisa mengeksplor imajinasi orang. Oh iya? Iya. Bener sih, kita kalau ngeliat jahe kan kadang-kadang mikir ada matanya, ada hidungnya. Oh gitu? Iya, jadi dia cuma ditarik-tarik pakai benang-benang, dan ada juga cabai dan ada juga bawang. Itulah seniman ya, kalau punya jahe sih imajinasi saya yang luar ngerti biasa. karena memang bentuknya berbeda-beda. Kalau cabai kan ya gitu aja, bawang dan gitu aja. Tapi selama ini Shanas, kalau saya lihat jahe, yang saya pikirkan adalah sup ayam. Bukan bentuk sesuatu gitu. Mungkin itu karena kamu lapar. Mungkin bisa jadi. Kalau saya tetap masih yang kemarin tuh sashimi, karena kalau sashimi selain pakai sausnya saya juga suka campur sama jahenya itu, acar jahenya, bawang merahnya itu kan. Enak Itu untuk menetralisir ini lidah kita. Kan itu kan ikannya kan berbeda-beda ya. Ada yang tuna, ada yang salmon, macam-macam lah, ada ekor kuning. Jadi kalau misalnya kita mau betul-betul merasakan esensi dari masing-masing ikan itu, dinetralisir pakai jahe dulu, dimakan, terus ganti lagi ekor kuning. Terus makan lagi jahenya, ganti lagi salmon gitu. Saya kira untuk ngangetin badan kayak di tukang-tukang jamu. Karena kalau kita makan jahe kan kalau misalnya lagi dingin-dingin, cuaca dingin, itu biasanya kita makan
atau minum jahe. Bisa juga. Wedang jahe, aduh asik nih deh. Aduh, siapa lagi yang mau baik nih kirimkan ke kita ya? Kayaknya kok belum ada Kamu juga. nih kayaknya minta mulu deh. Beli dong. Kita ngomong sama teman-teman yang ada di depan ini nggak pernah ada yang nyiapin buat kita sih pagi-pagi, ya udah Nggak buat. apa-apa, mendingan lebih mudah kita pergi aja ke sentra makanan gitu. Oke. Jadi kita makan sendiri bertiga. Betul. Tapi kalau